Halo semua, selamat datang di channel R Plesiran Kandang. Plesiran kandang kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk memperlihatkan hasil eksperimen saya dengan memberikan pakan alternatif untuk ternak endok saya menggunakan pakan alternatif yang berprotein tinggi. Kali ini saya ingin melihatkan kepada teman-teman semua. Ini adalah hasil ternakan saya di mana saya menggunakan full pakan alternatif baik fermentasi maupun pakan alternatif berprotein tinggi secara langsung. Simak hasil dari eksperimen saya hanya di video ini, simak sampai akhir durasi hanya di channel Plesiran Kandang. Oke teman-teman, saya selama ini melakukan eksperimen dan mengorbankan beberapa ternakan endok saya yang khususnya itu masih usia di bawah 3 bulan. Kali ini saya sudah menemukan jawaban terkait dengan komposisi pakan yang selama ini saya lakukan eksperimen. Yang pertama, ada beberapa pakan fermentasi di mana kegagalan pun menimpa saya. Dan saya ketika melakukan pembuatan pakan fermentasi sedikit demi sedikit saya tingkatkan formulasinya. Dan saat ini sudah menemukan pakan yang ideal dan hasilnya pun juga cukup memuaskan. Di samping itu saya juga mempunyai pakan yang berprotein tinggi dari pakan alternatif tanpa menggunakan pakan pabrikan. Pada kali ini saya juga akan membandingkan beberapa ternakan endok saya yang sudah berhasil saya jadikan eksperimen dan pertumbuhannya sangat signifikan. Teman-teman, untuk menemukan pakan formulasi yang bagus, kita harus melakukan beberapa eksperimen, diantaranya adalah pembuatan pakan dan penunjang protein tinggi. Pada kali ini saya menggunakan maggot dan menggunakan pakan ampas dari ketela yang sudah saya jadikan fermentasi. Tetapi bukan itu pembahasannya teman-teman. Yang saya akan lakukan adalah saya akan membahas tentang protein alternatif yang ini mungkin bisa menjadi acuan bagi teman-teman. Saya mempunyai beberapa biopon. Saya mempunyai 3 biopon yang terbuat dari bisa dikatakan styrofoam ini ya, styrofoam bekas ikan. Jadi ini cukup untuk kita jadikan biopon untuk membudidayakan maggot. Saya tidak menelurkan maggot, saya hanya menggunakan tetasan maggot saja. Jadi saya membeli telur maggot dan saya tetaskan. Kali ini saya menetaskan 3 gram, bukan 3 on ya, 3 gram telur maggot dan hasilnya cukup memuaskan. Oke teman-teman, di hadapan saya ini ada 3 biopon yang isinya mungkin bisa ribuan maggot ya. Ini bisa kita gunakan untuk penunjang protein untuk ternak endok kita. Ketika teman-teman mempunyai maggot yang cukup banyak, dan ini juga membingungkan ketika teman-teman semua ingin mengambilnya dari biopon ini, saran saya teman-teman jangan dibongkar. Biopon ini sebelum kita masukkan telur maggot yang siap menetas, kita siapkan medianya terlebih dahulu. Medianya cukup simpel teman-teman. Saya hanya menggunakan bekatul dan ampas ketela yang sudah saya fermentasi. Ketika kita sudah terbar biopon ini dengan menggunakan ampas dan bekatul, kita masukkan saja maggot yang siap menetas di atasnya. Nanti maggot itu akan menetas dengan sendirinya dan akan masuk ke biopon ini. Alas ini gunanya untuk rumah, selain pakan juga digunakan untuk maggot-maggot ini untuk menyelinap ke bawah untuk menghindari dari serangan hama tikus maupun hama-hama yang lain. Oke teman-teman, ketika kita ingin mengambil maggotnya jangan dibongkar bioponnya, tetapi cukup kita pancing dengan makanan. Seperti pada saat ini saya menggunakan buah mangga yang saya gunakan ini untuk memancing maggot-maggot ini supaya makan buah mangga tersebut dan keluar dengan sendirinya. Ketika kita sudah melihat gerombolan maggot ini keluar dengan sendirinya, maka maggot ini akan memisahkan diri dari media yang awal kita gunakan. Jadi ini sangat memudahkan kita untuk mengambil maggot tanpa membongkarnya. Seperti ini teman-teman. Jadi
bisa dilihat ini adalah gerombolan maggot yang sudah keluar dari sarangnya ya. Ini cukup dipancing dengan buah mangga atau dengan ketela. Saya menggunakan ketela dan buah mangga saja. Kita biarkan, kita taruh di situ dan kita biarkan tidak lebih dari 3 menit. Maggot ini akan keluar dengan sendirinya. Ketika kita sudah melihat gerombolan maggot ini sudah keluar, yang perlu kita lakukan adalah mengambilnya. Jadi ini cukup menantang adrenalin kita. Bagi teman-teman yang mempunyai fobia, jangan menggunakan maggot sebagai pakan alternatif ya teman-teman. Tetapi di samping maggot ini terlihat menggelikan, ini juga akan sangat bagus sekali efeknya ke ternak endok kita. Ketika kita sudah mengambilnya, kita pancing dengan buah mangga ataupun dengan pakanan-pakanan yang lain, dengan nasi ataupun dengan roti, langsung saja kita ambil maggot tersebut dan kita masukkan ke wadah. Ketika kita sudah cukup untuk pakan ternak endok kita, jangan langsung diberikan ke ternak endok kita teman-teman, tetapi alangkah baiknya kita taburi dengan menggunakan bekatul terlebih dahulu. Ini untuk apa? Di samping ini untuk pakan, supayanya nanti ketika ada media yang ikut kita ambil atau ikut keambil, maka ini akan memisahkan antara maggot dengan media yang diambil tadi. Jadi ketika kita sudah memberikan bekatul, maggot ini akan terasa kasar, tidak lagi licin. Karena apa? Mengingat pakan-pakan yang saya gunakan adalah limbah rumah tangga yang kemungkinan besar pakan-pakan tersebut juga mengandung minyak, maka maggot ini juga akan berminyak. Maggot akan menyesuaikan dengan pakan apa yang selalu kita berikan, seperti itu. Ketika kita sudah menaburinya dengan bekatul, yang kita lakukan adalah memisahkan antara media yang terbawa dari apa yang sudah tadi kita lakukan dengan maggotnya. Jadi nanti kita akan memberikan kepada ternak endok kita ini full maggot, tidak ada media yang terbawa. Oke teman-teman, maggot ini juga bagus sekali untuk menunjang produktivitas ternak endok kita atau indukan ternak endok kita. Dikarenakan apa? Ini adalah berprotein tinggi dengan kadar protein lebih dari 47%. Protein 47% ini cukup untuk menunjang produktivitas ternak endok kita. Karena apa? Ini lebih tinggi daripada konsentrat dan pur starter ayam pedaging. Seperti itu teman-teman, saat ini saya menggunakan maggot ini untuk penunjang protein dan saya berikan ke ternak endok kita yang sudah indukan maupun yang masih anak-anak. Oke teman-teman, ini adalah gambaran dari saya menggunakan maggot ke ternak endok indukan saya, dan hasilnya kemarin juga saya di konten saya selanjutnya atau yang sebelumnya kemarin, alhamdulillah sudah berhasil menetas lebih dari 15 ekor. Ini cukup bagus ya teman-teman, sebagai barometer bahwa menggunakan pakan alternatif pun kita juga bisa memperbaiki produktivitas ternak endok kita. Oke teman-teman, ini sangat lahap sekali ya ketika kita menggunakan maggot ke ternakan indukan endok kita ini seperti ini. Di samping saya gunakan untuk ternakan endok kita yang sudah indukan, saya menggunakannya juga untuk yang anakan. Ini anakan usia 4 hari, saya latih menggunakan maggot walaupun belum terlalu doyan. Dan yang sudah doyan ini adalah yang hampir 3 minggu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak membahas terkait dengan maggotnya, tetapi dengan pertumbuhan endok yang sudah saya gunakan full maggot dan yang tidak. Di saat ini di hadapan kita ada video saya menggunakan maggot untuk ternakan endok saya yang saya pisah. Ini adalah anakan endok yang masih kurang dari 3 bulan. Ini usianya 2,5 bulan. Jadi seperti ini. Saya menggunakan maggot cukup 2 genggam tiap harinya. Di pagi hari saja saya gunakan maggot ini 2 genggam dan hasilnya akan saya perlihatkan. Ini adalah 2 anakan endok yang usianya sama. Bisa dilihat dari pertumbuhan bulunya juga sangat berbeda. Yang satunya sudah mulai rapat dan yang satu belum. Yang mulai rapat ini saya full maggot. Yang tidak
saya full fermentasi. Mengingat fermentasi ini adalah terbuat dari bahan-bahan yang berprotein rendah. Jadi sengaja saya lakukan ini supaya ada bukti nyata bagi teman-teman untuk membayangkan, oh ternyata kalau ternakan yang kita gunakan protein tinggi, hasilnya seperti ini. Protein tinggi salah satunya menggunakan maggot sebagai penunjang pakan alternatifnya. Kalau teman-teman mempunyai uang yang lebih, ya monggo menggunakan konsentrat supaya ternakan kita lebih maksimal. Kedua endok ini adalah satu usia, tetapi yang satu menggunakan full maggot dan hasilnya seperti ini. Saya tidak akan membahas terlalu panjang, saya hanya memberikan bukti kalau menggunakan pakan alternatif itu cukup untuk kita bisa sukses dalam beternak. Terlebih lagi kalau pakan alternatifnya berprotein tinggi seperti maggot. Jadi untuk hijauan kita gunakan sekadarnya saja. Oke teman-teman, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan sampai jumpa di channel R Plesiran Kandang.